Terima kasih masih bersama Kompas Petang, Saudara. Mediasi masyarakat nelayan Kampung Dadap dengan pemerintah Kabupaten Tangerang di kantor Komnas HAM gagal menemui kesepakatan. Kericuan pun tak terhindarkan. Kericuan ini tak terhindarkan karena warga Kampung Dadap tetap tak bersedia dipindahkan dari rumah mereka digusur. Mereka juga menolak mediasi yang dilakukan Komnas HAM. Mereka menduga ada pihak yang telah mengganggu sebagai warga Dadap dan telah bertemu pejabat Pemkab Tangerang yang ingin segera melakukan penggusuran. Kita beralih ke sorotan lain, Saudara. Yang paling ditunggu dari Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama adalah ketegasan untuk memilih jalur partai atau perseorangan pada pilkada tahun depan. Ternyata Ahok punya jawaban kapan ia akan memutuskan pilihan penting ini. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama punya jawaban atas dua pilihan pencalonannya sebagai cagup DKI Jakarta lewat perseorangan atau partai. Yang jelas pilihannya baru akan diputuskan setelah pulang ke kampung halaman di Belitung. Aku pulang Belitung dulu, makan ketupat dulu baru putusin. Ahok memang seolah berada di persimpangan. Selain dukungan partai politik, Ahok juga sejak awal berniat maju lewat jalur perseorangan. Komunikasi pun terus dilakukan pada teman Ahok. Aku udah ketemu. Terus gimana hasilnya? Mereka mungkin mau selesai rekap dulu. Karena kan banyak orang nggak percaya kan. Mereka bilang gini, Pak, kita mau rekap dulu sampai masukin 1 juta sampai ke RT loh. Nanti dia akan mengundang beberapa orang yang sanksi, katanya gitu, akan 1 juta KTP, termasuk wartawan semua. Silakan kamu pilih nomor 1 sampai 1 juta, mau pilih yang mana? 3 partai politik telah memberikan dukungan resmi untuk Ahok, yakni Partai Golkar, Hanura, dan Nasdem. Pada saat yang sama, relawan pendukung Ahok mengklaim telah mengumpulkan lebih dari 1 juta KTP meski belum melewati tahapan verifikasi. Tim Liputan Kompas TV. Kita ke informasi lainnya, Saudara. Polda Metro Jaya menetapkan 7 supporter Persija Jakarta sebagai tersangka pengeroyokan dan hate speech pada saat laga Persija melawan Sriwijaya FC di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. 6 tersangka yang ditangkap karena menyebarkan hate speech atau kebencian di media sosial. Mereka menyebar foto Brigadir Hanafi yang tergeletak tak berdaya bersimbah darah setelah dikeroyok. Pelaku juga bersuah foto atau selfie dengan korban. Polisi telah menangkap 10 supporter Persija Jakarta yang terlibat pengeroyokan dan menyebarkan kebencian di media sosial. Dari pemeriksaan tersangka Jamal alias Oboy, polisi kembali menangkap 3 orang yang diduga terlibat mengeroyok Brigadir Yuda. Kini polisi telah menangkap 10 supporter Persija. Saat ini 7 anggota The Jackmania telah ditetapkan sebagai tersangka, sementara 3 lainnya masih menjalani pemeriksaan intensif menunggu 1 kali 24 jam. Gimana? Ya, foto-foto ini yang Saudara J alias Oboy sudah kita tetapkan sebagai tersangka. Kemudian dari pengembangan J alias Oboy ini kita bisa melakukan penangkapan terhadap 3 orang lainnya, yaitu AJ, kemudian K dan I. Ini 3-tiganya kita lagi bekerja secara intensif terkait perannya yang bersangkutan saat terjadinya laga kemarin, yaitu khususnya saat penyerangan Saudara J ini alias Oboy terhadap Brigadir Yudawan. Buntut dari kerusuhan yang dilakukan oleh The Jackmania, Menteri Pemuda dan Olahraga pun turun tangan mencari titik temu. Hari ini Menpora menggelar pertemuan dengan pihak operator, kepolisian, PSSI, serta pengurus klub. Pertemuan yang digelar Senin siang ini menghasilkan beberapa rekomendasi untuk lanjutan kompetisi Indonesia Soccer Championship. Sempat mengatakan ingin menghentikan kompetisi, Menpora mengeluarkan rekomendasi tetap melanjutkan kompetisi dengan beberapa persyaratan yang harus dilakukan oleh pihak penyelenggara.
Saudara, pengurus The Jackmania akan menerima apapun rekomendasi sanksi terkait kerusuhan yang terjadi pada Jumat malam lalu. Pihaknya mengaku siap menerima sanksi dalam bentuk apapun. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Ahok akan menindak tegas pelajar yang terlibat dalam kerusuhan. Ahok mengancam akan mencabut kartu Jakarta Pintar pelajar yang terlibat. Klubnya mungkin pasti ada sanksi dari operator. Mungkin operator akan memberikan rekomendasi, dan juga pihak kepolisian sudah memberikan rekomendasi. Nanti rekomendasi itu yang diputuskan di sidang operator, dan mungkin atas dasar masukan dari Menpora. Intinya apapun sanksi nanti yang keluar oleh para Jackmania akan diterima. Artinya apapun sanksi yang diterima, yang dikeluarkan, intinya kita sudah selayaknya harus disanksi, dan ini supaya menjadi PR kita semua. Kerusuhan yang terjadi saat laga Persija Jakarta melawan Sriwijaya FC yang dihelat di Stadion Gelora Bung Karno Senayan Jakarta berakhir dengan kerusuhan. Supporter Persija tak terima tim kesayangan mereka menelan kekalahan. Akibat kerusuhan ini banyak fasilitas mengalami kerusakan. Tak hanya itu, 4 anggota kepolisian pun terluka akibat diserang oleh supporter. Kapolri Jenderal Badrodin Haiti pun angkat bicara. Dirinya memerintahkan untuk menangkap semua pelaku kerusuhan. Tadi pagi sudah saya sampaikan arahan pada Pak Kapolda Metro, saya bilang silakan yang di gambar-gambar itu, yang memukul, yang melempar, semua tangkepi semua. Tidak ada alasan. Ya. Jika pelakunya di bawah umur, Pak, kebanyakan anak-anak SMA, penanganan seperti apa yang tepat ke depannya? Namanya pelaku kejahatan di bawah umur pun diproses, tapi memang perlakuannya yang berbeda. Penerapan hukumnya juga berbeda, itu ya. Entah apa yang terpikirkan oleh para supporter ini. Dari tahun ke tahun, sikap dewasa tak pernah mereka miliki. Mungkin masyarakat Indonesia sudah bosan dengan seringnya kerusuhan supporter sepak bola di Indonesia. Beberapa catatan hitam kerusuhan supporter pernah terjadi di Indonesia. 10 Maret 2012, laga antara Persebaya Surabaya melawan Persela Lamongan berakhir dengan kerusuhan antar supporter. 5 supporter Persebaya tewas akibat dilempari batu. 27 Mei 2012, laga Persija Jakarta melawan Persib Bandung juga diwarnai kerusuhan. 3 supporter tewas dan 5 orang luka-luka karena terlibat tawuran. 19 Desember 2015, kerusuhan kembali terjadi di laga Arema Malang melawan Persebaya. 2 orang tewas setelah dianiaya oleh oknum supporter. Laga antara PS TNI melawan Persegres Gresik pada 22 Mei 2016 lalu juga diwarnai kerusuhan supporter. 9 orang terluka akibat kerusuhan. Sudah waktunya supporter sepak bola bisa bersikap dewasa agar tak lagi jatuh korban karena ulah para supporter yang tak bertanggung jawab. Tim Liputan Kompas TV. Lalu apa saja rekomendasi yang dikeluarkan oleh Menpora? Sudah ada rekan Meliza Gilbert di Kementerian Pemuda dan Olahraga. Meliza, apa saja rekomendasi yang dihasilkan dari pertemuan ini? Ya, Menteri Pemuda dan Olahraga hari ini melakukan rapat atau pertemuan langsung dengan beberapa oknum yang terkait dalam peristiwa kerusuhan yang terjadi pada Jumat 24 Juni tahun 2016 yang lalu. Untuk Indonesia Soccer Championship 2016 ini akan terus dilanjutkan, namun masih ada beberapa hasil rekomendasi lainnya dari hasil rapat seperti PT Gelora Transnusa Semesta atau PT GTS ini diharuskan membuat evaluasi dari kejadian yang terjadi pada Jumat lalu. Selain itu, PT GTS juga akan mendapatkan sanksi administratif dari pihak Persija sendiri. Persija harus bisa mengakomodir para supporternya atau Jackmania supaya bisa diakomodir dengan baik, diberikan pengetahuan begitu supaya kerusuhan-kerusuhan tidak lagi terjadi pada saat gelaran sepak bola. Dan Persija, saudara, ini juga tidak boleh menjadi tuan rumah dalam 6 kali pertandingan, sedangkan untuk para supporternya atau Jackmania tidak boleh hadir dalam 6 kali pertandingan atau tidak boleh menggunakan atribut Persija. Atribut Jackmania maksud kami, dukungan terhadap Persija. Dan selain itu yang jelas hingga saat ini proses hukum terhadap para tersangka ini juga masih terus berjalan. Berikut cuplikan wawancara kami dengan Menteri Pemuda dan Olahraga.
Jadi kompetisi tetap dilanjutkan oleh PT JTS selaku operator kompetisi dengan syarat berkewajiban melakukan evaluasi sekaligus perbaikan penyelenggaraan pada pertandingan tersisa, khususnya pada penguatan standar sistem keamanan kompetisi. Kemudian menjatuhkan sanksi kepada Persija untuk tidak boleh menjadi tuan rumah selama 6 kali pertandingan, dan untuk pertandingan tanggal 3 Juli rupanya sudah bertanding di luar Jakarta. Supporter Jackmania tidak diizinkan menghadiri turnamen selama berlangsungnya ISC dan atau minimal tidak boleh menggunakan atribut Jackmania dalam bentuk apapun selama 6 pertandingan. Dan hasil yang sudah disampaikan oleh Menpora sendiri ini sebenarnya bukan hasil atau sanksi yang akan diberikan langsung kepada masing-masing pihak, saudara. Namun ini menjadi rekomendasi bagi komisi disiplin karena nantilah mereka yang akan menentukan sanksi tentunya bagi baik itu Persija, baik itu PT GTS dan juga lain sebagainya. Untuk rekomendasi dari pihak Menpora ini adalah menjadi sanksi paling ringan yang bisa diberikan atau menjadi batas paling bawah, batas minimal bagi komisi disiplin. Sepak bola sejatinya menjadi permainan untuk menyatukan bangsa, bukan menjadi pemecah belah bangsa. Friska Aiman. Pihak-pihak yang didalami oleh Kemenpora selain tersangka yang sudah ditetapkan polisi, siapa saja, Melisa? Ya, Friska, dari beberapa tersangka yang kini terus didalami oleh pihak kepolisian, yang jelas ke beberapa orang yang sudah ditetapkan tersangka ini masih terus didalami karena hingga saat ini keterangan-keterangannya juga masih terus diperdalam begitu, supaya nantinya tidak terulang kembali kerusuhan-kerusuhan seperti yang terjadi pada Jumat lalu. Melisa Gilbert langsung dari Gedung Kementerian Pemuda dan Olahraga. Polisi masih mendalami siapa saja yang terlibat dalam kejadian ini dan Kemenpora juga menjatuhkan sanksi bagi penyelenggara. Ya, dan di luar logika saya, di luar bayangan saya, ada anak di bawah umur yang menganiaya seseorang, kemudian masih bisa selfie di depan orang yang dianiaya itu. Luar biasa, di luar logika. Ya. Berikutnya, saudara, kami akan kembali dengan informasi lainnya di Kompas Petang. Pelaku pemalsuan vaksin terus bertambah hingga 15 orang. Lalu di mana saja vaksin palsu sudah beredar dan bagaimana polisi mencegahnya? Ikuti dialognya seusai jeda di Kompas Petang. Terungkapnya kasus vaksin palsu kian meresahkan orang tua. Terlebih vaksin serupa dengan aslinya ini telah menyebar sejak 13 tahun silam. Bahkan diduga kuat, vaksin palsu telah menyebar ke beberapa daerah di luar Jakarta. Penyebarannya, jadi di distributor ini kita tangkap di Semarang ada 2. Kita akan dalami lagi seperti apa nanti distribusinya. Karena kita fokus sekarang bagaimana distribusi vaksin palsu ini sampai kemana. Jadi dengan 2 sampai hari ini 15. Inisialnya siapa, Pak? T sama M. Sebagai apa? Sebagai apa? Ya, distributor. Distributor, mereka sebagai distributor. Tentu temuan polisi ini menambah catatan kelam dunia kesehatan. Pasalnya produk palsu yang diproduksi pelaku merupakan vaksin yang wajib diberikan kepada anak balita sesuai dengan imbauan pemerintah. Menurut vaksinolog Dr. Dirga Sakti Rambe, resiko terberat jika anak mendapatkan vaksin palsu adalah anak akan terkena infeksi. Pembuatan vaksin palsu tentu tidak steril dan tidak mengikuti prosedur seperti pembuatan vaksin asli. Tentu kondisi seperti ini tidak dapat dibiarkan, terlebih bagi anak-anak generasi penerus bangsa. Masyarakat menunggu sikap tegas pemerintah agar vaksin palsu tak terulang kembali. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, peredaran vaksin palsu kian meresahkan. Tak sekadar di ibu kota, vaksin palsu juga beredar ke sejumlah daerah di Indonesia. Polisi telah menangkap 15 pelaku maksud saya, yang sebagian besar adalah distributor. Lantas bagaimana pengawasan dari vaksin palsu yang telah beredar ini? Dan informasi yang juga telah saya terima, sudah 13 tahun silam vaksin palsu ini beredar. Kita akan berbincang dengan Kabak Penum Mabes Polri, Kombes Pol Martinus Sitompul. Selamat petang, Pak Martinus. Selamat petang, Mas Aiman.
Pak Martinus, saya ingin tanya kepada Anda, Pak, konfirmasi. Ada 15 orang tersangka yang kemudian sudah ditangkap dan 2 terakhir tersangka ditangkap di Semarang, Jawa Tengah. Ya, kalau yang kita tangkap itu ada 21 tambah 2 orang, yang dari Semarang berarti ada 23. Dari 23 orang ini kita sudah tentukan ada 14 orang yang menjadi tersangka. Tapi kita tahan 13, 1 orang tidak ditahan karena memiliki bayi yang baru berumur 1 bulan ya. Artinya ada tersangka yang ditangkap di Semarang dan yang tertangkap di Semarang adalah distributor. Kalau saya menggunakan alur logika, artinya distribusi vaksin palsu ini sampai ke Semarang. Iya, jadi Pak Aiman ya, kalau kita lihat memang ada 5 linear ya, atau 5 garis yang bisa kita klasifikasikan dari sindikasi yang kita ungkap ini. Yang pertama adalah pengepul ampul atau botol-botol bekas vaksin yang beredar ya. Kemudian yang kedua adalah pembuat label atau pembuat kemasan. Ketiga adalah produsen yang memproduksi. Kemudian keempat distributor yang mendistribusikan. Kemudian yang kelima adalah penjual. Nah, yang di Semarang ini memang distributor yang 2 orang yang saat ini dalam perjalanan dengan pesawat udara dibawa oleh penyidik Bareskrim ke Bareskrim Polri di Jakarta ini. Distributor yang mendistribusikan, dan ini kemudian mereka lakukan di Semarang. Meskipun Pak Martinus tidak menjawab lugas apa yang saya tanyakan, tapi tersirat bahwa di Semarang memang sudah beredar atau di Semarang sempat dilakukan peredaran oleh kedua tersangka itu. Ya, memang Mas Aiman, kita tidak menginformasikan, mempublish dulu ke publik wilayah-wilayah mana saja yang menjadi distribusi. Karena kita tentu dalam kapasitas melakukan proses penegakan hukum, jangan sampai masyarakat merasa resah. Tetapi kami terus melakukan perkembangan penyidikan dan terus berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait, termasuk misalnya apotek atau rumah sakit yang menyediakannya, yang melakukan praktek-praktek penjualan dari vaksin palsu ini. Kita tetap berkomunikasi kepada mereka. Ada hal yang penting tentu Pak Martinus, bahwa ibu-ibu, orang tua sekarang resah karena apakah anaknya telah mendapatkan vaksinasi dengan baik atau tidak. Nah, bagaimana kemudian itu tidak bisa dilakukan oleh mereka sementara mereka tidak tahu saya waktu itu melakukan vaksin yang benar atau tidak ya. Akankah pihak kepolisian akan merilis atau mungkin kerjasama dengan Kementerian Kesehatan kelompok ibu atau kelompok orang tua mana yang patut dicurigai harus melakukan vaksinasi ulang karena vaksinasi yang dibeli sebelumnya adalah vaksin palsu? Jadi memang pengungkapan kasus vaksin palsu ini diawali oleh kepedulian. Pertanyaan mendasar adalah kenapa bayi bisa meninggal pada saat penanganan oleh dokter ya. Apakah ini sebuah malpraktek atau karena obat-obatan atau karena sebab lain. Diawalin dari kepedulian dari penyelidik, kemudian bisa mengungkap, mencari tahu, mengambil informasi-informasi yang beredar dan mendalaminya sehingga bisa ditemukan bahwa ada vaksin-vaksin khusus bagi bayi-bayi yang diberikan, yang kemudian diteliti ternyata isinya tidak sesuai dengan konten yang dikeluarkan oleh produsen yang sebenarnya ya. Jadi kalau sepintas kita mau melihatnya untuk bisa membedakan, antara lain adalah pertama bahwa apabila ampul yang berisi vaksin palsu tersebut diaduk, itu terlihat sangat bening ya. Yang karena memang berisi adalah infus tapi bukan berisi vaksin yang sebenarnya. Seperti itu salah satu diantaranya, Mas Aiman. Justru bening itu yang palsu, kalau yang keruh itu adalah yang asli. Pak, saya ingin tanya Pak, kalau saya lihat itu betul-betul mirip sekali dengan vaksin-vaksin yang beredar asli ya. Arti vaksin palsu itu mirip sekali dengan vaksin asli. Ya, memang. Bagaimana mereka bisa membuat vaksin itu sebegitu mirip dengan vaksin asli? Bungkusnya, botolnya, ampulnya, dan lain sebagainya. Ya, botol atau ampul tersebut
secara SOP sebenarnya harus didisposal, tetapi tidak. Sehingga ada pengepul-pengepul yang mengambil ampul ini kemudian menjualnya. Untuk membuat label atau kemasan bahkan penutupnya tentu secara biasa saja itu bisa dilakukan dengan teknologi komputer sekarang yang sedemikian makin canggih, itu memudahkan untuk membuat sedemikian miripnya label-label yang ada. Bahkan kemasan sendiri yang berisi dengan peraturan-peraturan itu lengkap, mirip sekali. Jadi memang agak sulit secara kasat mata membedakannya. Kalau ngambil dari limbah itu kan harus ke rumah sakit, ke klinik, ke puskesmas. Artinya ada kemungkinan kerjasama dengan pihak-pihak mereka, puskesmas, rumah sakit, dokter mungkin atau perawat. Ya, tadi saya sudah sampaikan bahwa di sini ada 5 lin ya. Pertama adalah pengepul ampul itu. Jadi dia mendatangin rumah sakit, kemudian mengambil dari rumah sakit apa saja yang bisa diambil, ampul-ampul apa saja. Yang seharusnya ketentuannya itu harus didisposal dengan dibakar karena itu merupakan virus ya, sehingga harus didisposal, dibakar. Jadi gimana Pak? Ada kemungkinan atau akan ada pemeriksaan terhadap pihak rumah sakit? Karena nggak sembarangan juga mereka mendapatkan ampul itu. Bahwa ampul itu harus dimusnahkan, harus dibakar, tapi nyatanya tidak, malah diberikan kepada orang yang tidak bertanggung jawab. Ya, tentu kita akan melakukan pemeriksaan terhadap semua yang terkait terhadap kasus ini. Bagi mereka yang memang menyediakan ampul, kemudian yang membersihkannya sekalipun, atau SOP itu tidak dijalankan dengan baik, tentu merupakan bagian dari satu proses yang akan kita selidiki, yang akan kita interogasi. Saya dengar juga Pak, sudah ada di media massa, ada 4 rumah sakit yang akan diperiksa polisi. Betul demikian? Ya, itu adalah bagian dari perkembangan penyidikan kita. Boleh diinformasikan Pak, saya nggak menanyakan rumah sakitnya Pak Martinus Sitompul, saya menanyakan lokasinya. Rumah sakit itu keempatnya ada di Jakarta? Ya, ada di Jakarta. Ada di Jakarta. Peran rumah sakit itu diduga memberikan limbah bekas vaksin atau mengedarkan vaksin palsu? Ya, jadi bukan mengedarkan tetapi memakai produksi palsu. Jadi hasil distribusi itu masuk kepada rumah sakit. Dan patut dicurigai bahwa rumah sakit itu tahu bahwa vaksin yang digunakan adalah vaksin palsu, bukan vaksin yang asli. Ya ini tentu akan kita dalami nanti, apakah ya dokter-dokter atau pihak rumah sakit manajemennya tahu atau tidak, tentu akan kita dalami hal ini. Ini tersebar di satu wilayah Jakarta atau di beberapa wilayah Jakarta? Artinya kalau seandainya satu wilayah, hanya satu wilayah Kota Madia Jakarta, atau ada di beberapa wilayah Kota Madia Jakarta? Karena belum bisa disebutkan Pak ya? Menyebutnya Jakarta saja, Mas Aiman. Ya, ini tentu untuk kepentingan penyidikan ya. Rumah sakit besar atau rumah sakit kecil Pak? Ya, rumah sakit besar atau kecil sama saja, itu adalah sebuah rumah sakit, Mas Aiman. Pasti, yang ingin saya tanyakan Pak, apa kalau rumah sakit besar tentu pasiennya lebih banyak, kalau rumah sakit kecil tidak sebanyak rumah sakit besar. Boleh dijawab Pak Martinus? Itu menjadi bagian dari perkembangan penyidikan kita ya, sehingga kita membutuhkan hal-hal yang perlu kita publis dan hal-hal yang tidak bisa kita publis. Oke. Terakhir Pak Martinus, artinya di 4 rumah sakit itu patut dicurigai bahwa rumah sakit tersebut ikut melakukan tindak pidana terkait dengan vaksin palsu ini. Ya, nanti akan ke sana arahnya, apakah tahu atau tidak. Kalau tahu tentu kita akan dalamin tahunya itu bagaimana. Kalau tidak tahu, mengapa tidak tahu. Hal-hal ini kan yang menjadi pertanyaan-pertanyaan tim penyidik kepada pihak-pihak terkait dalam kasus ini. Baik, terima kasih Komisaris Besar Polisi Martinus Sitompul, Kabak Penum Mabes Polri. Tidak adanya kepastian pembayaran dari tunggakan gaji dan pemberian THR ratusan buruh PT Nyonya Menir di Semarang, Jawa Tengah memblokade jalan raya menjadi informasi berikutnya di Kompas Petang. Dan akibat unjuk rasa para buruh, Jalan Raden patah macet total. Aksi blokade jalan ini dilakukan tepat di depan perusahaan PT Nyonya Menir. Masa menuntut pihak perusahaan membayar tunggakan gaji.
dan pemberian THR yang merupakan hak dari buruh. Hingga siang tadi saudara, buruh masih bertahan memblokade jalan. Sementara itu untuk mengurai kemacetan, pihak kepolisian terpaksa melakukan pengalihan arus. Kita beralih ke berita lain, saudara. Ratusan warga Jepara, Jawa Tengah yang mayoritas ibu rumah tangga berebut mendapatkan bahan pokok murah di pasar murah yang digelar Pemkab Jepara, Jawa Tengah di kawasan shopping center Jepara. Kurang dari 30 menit, semua dagangan di pasar murah habis terjual. Warga rela berdesakan demi mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih murah. Bahan pokok yang dijual antara lain gula, minyak goreng, dan beras. Warga yang mayoritas ibu rumah tangga ini mengantri di loket pembelian gula pasir dan minyak goreng. Mereka rela berimpitan karena tak sabar ingin segera mendapatkan gula pasir dengan harga murah, yakni Rp13.000 per kilogram. Beda sekitar Rp3 hingga Rp5.000 di pasaran. Sorotan berikutnya saudara, lebih dari 12 juta orang akan hilir mudik. Jelang lebaran mereka pulang. Namun kecelakaan tetap menjadi catatan. Tahun lalu ada ribuan yang menjadi korban. Dan apa hal baru yang dilakukan pemerintah saat ini? Simak Aiman yang berkeliling bersama dengan Menteri Perhubungan Ignatius Jonan melakukan sidak di stasiun, juga di terminal, hingga ke bandara. Kami akan tayangkan cuplikan Aiman dengan yang akan tayang pada malam ini pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti malam.